kita sangat menunggu petuah dan nasihat dari antum. Soalnya kalau dari Al-Fakir sendiri kurang lebih 5 tahun bahasa Inggrisnya atau book sudah habis kayaknya yang mau saya sampaikan. Maka bismillah, sekarang kita simak dengan seksama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alawi bin Abdillah Al-Idrus. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Al-Ikhlas dan Ponpes Ar-Rusaifa wabil khusus Kiai Haji Al-Ustadz Ja'far Abu Bakar dan segenap asatid, para sesepuh, para pembesar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya karena ada sedikit kegiatan di Malang. Sebetulnya kalau misalnya sedikit cerita agak repot, jauh soalnya, tapi orang-orang pinter ngundangnya melalui Ustadz Ja'far, Ustadz saya maksudnya. Tak bisa nolaknya akhirnya tuh Ustadz Ja'far yang sampai datang ke rumah saya karena seorang murid dari beliau tidak bisa menolak dari permohonan beliau, apalagi beliau sampai nyempatkan datang ke rumah saya. Akhirnya itu insya Allah saya akan berusaha. Dan alhamdulillah ngirim joki mantan pembalap Formula One. Jadi sampai dengan cepat. Alhamdulillah selamat, masih selamat. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan atau memperingati bacaan maulid dalam rangka penutupan sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebetulnya bukan dikatakan penutupan karena perayaan liburan bulan Ramadan berarti perai ngaji ini, enggak. Penutupan sementara majelis ini menyambut datangnya bulan Ramadan, nanti disambung ke Syawal. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan punya jadwal khusus supaya orang lebih fokus dalam ibadah di bulan Ramadan. Jadi diliburkan untuk menyambut jadwal-jadwal khusus yang ada pada bulan Ramadan. Banyak majlis-majlis ilmu, majlis zikir dan lain sebagainya yang ada dalam bulan Ramadan. Makanya hadir majlis ilmu itu suatu amal ibadah yang gampang tapi soro. Gampang maksudnya apa? Tinggal duduk denger kentok itu pahalanya gede. Pahalanya besar. Tapi soro-soro apa? Abot. Mau melangkah itu kadang abot. Kenapa? Karena sesuatu amalan yang baik, suatu amalan yang pahalanya besar, fadilnya besar, biasanya berat untuk dilaksanakan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua yang ada di sini mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita gampang melangkahkan kaki kita hadir pada majlis-majlis semacam ini. Alhamdulillah, suatu nikmat yang patut kita syukuri. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kadang kita tidak merasakan nikmat tersebut. Bukan tidak merasakan, tapi tidak sadar akan nikmat itu suatu nikmat yang sangat besar. Contohnya nikmat seperti ini, nikmat taufik, hidayah dan sebagainya. Salah satunya juga nikmat hidayah. Kita diberikan suatu hidayat, kita digolongkan sebagai orang Islam. Orang non-muslim, waliyadzubillah, ketika mati dalam keadaan non-muslim, tidak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
nanti dia bakalan diadab di api neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Bukan 10, 1000, 100 tahun, 1.000.000 tahun, enggak, tapi selama-lamanya, tidak ada batas akhir. Bahkan wal'iyadzubillah, Allah mengancam wala nazidahum illa adaba, dan tidak paduku falan nazidakum illa adaba, rasakan dan tidak akan ditambah kecuali adab. Ketika orang diadab wal'iyadzubillah di dunia, ketika orang disiksa di dunia dengan satu macam siksaan yang sama di daerah yang sama, lama-kelamaan kebal. Misalnya orang dipukul di tangan, sakit, besok dipukul lagi, sakit, besok semakin lama semakin terbiasa, akhirat itu kebal, dipukul biasa rasanya. Tapi di akhirat beda, wal'iyadzubillah. Adab itu tambah lama tambah sakit, walaupun sama model adabnya. Itu di neraka. Tapi alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan kunci surga. Katanya di Anasyid, di Qasidah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita sudah memegang kunci ini. Yang namanya orang yang kalau sudah memegang kunci, walaupun nanti mampir wal'iyadzubillah, tapi mudah-mudahan kita tidak ada. Kita mengharapkan masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita harapkan, tanpa hisab. Kenapa? Karena hisab itu sendiri sudah suatu adab. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sudah mendapatkan kuncinya. Jadi tugas kita sekarang mencukuri nikmat tersebut dan kita menjaga kunci ini jangan sampai hilang dari tangan kita sampai kita menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah fi sihatin wa afiyah insyaallah. Makanya alhamdulillah. Kembali kepada masalah hisab, kenapa kok kita mengharap atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah adkhilna al-jannata bighairi hisab. Masukkan ke surga tanpa hisab. Karena hisab itu sendiri suatu adab. Kalau kita mau gambarkan secara gampang ya. Kita contohkan seumpama ada suatu pertandingan sepak bola di stadion yang berkapasitas 1000 penonton. Panitia menyediakan 1000 tiket. Akhirnya tuh kita mengikut, misalnya ada orang mengikut antri di urutan ke 999. Siang-siang ngantri tiket. Kira-kira dengan kapasitas tiket yang ada 1000, dia di urutan ke 999, dapat apa enggak? Dapat. Tapi ngantrinya, siang-siang ngantri berdiri lama, itu adab. Hisab juga seperti itu. Nunggu dihisab itu suatu adab. Apalagi, tapi nanti ujung-ujungnya masuk. Karena masih di urutan ke 999. Lain ceritanya wal'iyadzubillah, dia sudah ngantri lama-lama tapi di urutan ke 1027 misalnya. Padahal kapasitasnya cuma 1000. Sudah ngantri lama-lama panas begitu sampai maaf tiket habis. Masuk wal'iyadzubillah, masuk tempat satunya neraka wal'iyadzubillah. Makanya kita berharap kita tidak mau ikut antri, kita didudukkan di mobil Mercy yang dingin AC-nya, langsung tanpa ngantri masukkan di pintu VIP tanpa hisab. Itu yang kita harapkan. Kalau misalnya, wah kita tidak pantas ya Allah, saya siapa? Saya orang ibadahnya kurang, amalannya kurang dan sebagainya. Mengharapkan masuk surga tanpa hisab. Siapa saya? Misalnya timbul perasaan seperti itu. Jangan khawatir, rahmatullah wasi'ah. Kita ini tidak mengharapkan surga dengan amalan kita. Kenapa? Karena ada riwayat Rasulullah mengatakan, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalannya. Sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Hatta ana, kata Rasulullah, bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya Rasulullah, huwa airur rahman. Rasulullah yang punya pintu surga, yang punya kunci pintu surga. Yang punya surga yang pertama kali bukakan surga Rasulullah. Huwa ainur rahman. Rahmatnya Allah semuanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Jadi rahmatnya Allah itu yang kita harapkan. Jadi ketika kita hadir majelis-majelis seperti ini, ketika disebutkan nama orang soleh di suatu majelis, itu kan turun rahmat. Curahan rahmat di majelis ini saking karena kita ini tertutup mata batin kita tidak bisa melihat curahan rahmat yang ada di majelis-majelis semacam ini. Kita tidak merasakannya, tapi kadang bekasnya, atharnya itu kita rasakan. Baik di diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga dan lain sebagainya. Karena yang namanya barokah itu biasanya nular. Bukan biasanya, sifatnya barokah itu nular. Bahkan ke anak turunan, bahkan sampai ke 7 turunan. Makanya yang diceritakan di ceritanya di surat Kahfi antara Nabi Musa sama Nabi Allah Khidir. Ketika Nabi Allah Khidir
membangun tembok yang mau rubuh dengan alasan ada harta di bawahnya milik anak yatim di kota. Perjalanan kisah antara Nabi Musa sama Nabi Khidir yang bolongi kapal, bunuh anak dan sampai terakhir bangun tembok yang mau rubuh. Ditanya sama Musa, kenapa ente repot-repot bangun tembok mau rubuh? Padahal sak desa itu katanya orang Inggris cerai. Sayyidina Musa sama Sayyidina Khidir minta jamuan, musafir jauh-jauh kehabisan bekal, minta jamuan sama orang-orang desa situ, tidak satu pun yang mau menjamu, saking pelitnya. Padahal orang di riwayat al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Padahal orang cerai itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dibenci, maksudnya tidak senang sama, disenangi sama manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Waliyadzubillah. Di desa itu yang semua penduduknya pelit, ada tembok mau rubuh sama Sayyidina Khidir malah dibangun ulang supaya tidak rubuh. Ditanya sama Sayyidina Musa, kenapa repot-repot? Biarkan. Tidak, alasannya karena di bawah tembok tersebut ada harta karun milik 2 anak yatim yang ada di kota. Kalau sampai dibiarkan rubuh, harta karunnya muncul diambil orang-orang. Kesian. Biar aman harta karunnya, tak bangun ulang, biar 2 anak ini bisa menikmati harta karun yang terpendam di bawah tembok tersebut. Alasannya kenapa? Wa kana abuhuma shaliha, karena 2 orang tuanya orang soleh. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang tuanya orang soleh itu bukan ayahnya secara langsung, tapi kakeknya yang ketujuh. Dengan arti apa? Kesolehan seseorang, ketika ada orang soleh itu barokahnya sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan itu nular. Ketika kita berusaha jadi orang soleh, anak kita nular, cucu kita nular, sampai keturunan yang ketujuh. Makanya orang tua itu sebagai panutan bagi seorang anak. Pahlawan pertama seorang anak itu orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya menjadi suatu panutan yang positif, kebanggaan dari anaknya bagus. Maksudnya karena anak ini suatu nikmat, bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmat. Nikmat kebaliknya nikmat. Nikmat sama nikmah pakai qaf, kebalikannya. Kenapa? Karena seorang anak itu bisa jadi kerean, narik orang tuanya masuk surga, atau kebalikannya, waliyadzubillah, bisa jadi penghalang orang tua untuk masuk surga. Makanya ada pondok-pondok pesantren sebenarnya ini, pondok Al-Usaifah yang dipimpin oleh Al-Ustaz Ja'far. Itu suatu nikmat, alhamdulillah. Tapi ada suatu kesan, tapi insya Allah zaman sekarang tidak ada. Ada suatu kesan bahwasanya pondok-pondok pesantren itu jadi TPA, jadi tempat pembuangan anak, bukan tempat potensi pembangkitan potensi anak. Itu yang pernah terjadi, pernah terinspirasi di masyarakat. Maksudnya apa? Ketika ada orang tua yang menyerah sama anaknya, terlalu nakal, tak pondokno loh. Jadi ketika anak itu sudah top player, baru dimondokno. Sampai pondok ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan anak itu tetap atau tambah parah, atau jadi benalu, waliyadzubillah. Memang ada kemungkinan dia jadi baik, tapi itu kemungkinan kecil dan ada beberapa syaratnya. Tapi kalau 3 kemungkinan yang pertama lain. Lah ketika ada salah satu dari 3 kemungkinan pertama, orang tuanya yang komplain sama pondok. Pondok kok tidak bisa didik anak. Yang salah bukan pondoknya, yang salah orang tuanya. Kenapa? Karena yang bertugas pertama kali yang mengenalkan syariat, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada seorang anak, orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu ketika lahir itu ibarat kertas yang putih, bersih. Al-walad yuladu 'alal fitrah, kata baginda Nabi SAW. Bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi wa fi riwayah wa yumajjisani. Tergantung orang tuanya, mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasara, itu tergantung orang tuanya. Jadi kita ibaratkan tadi kertas yang putih. Orang tuanya terserah mau gambar apa, gambar bagus, ini dan lain sebagainya, terserah orang tuanya. Kalau orang tuanya pintar gambar, alhamdulillah, gambar anaknya bagus jadinya, seneng dilihatnya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa gambar, ada 2 model. Model pertama, sadar, saya tidak bisa gambar, sudah
tak serahkan kepada orang yang bisa gambar. Masukkan pondok pesantren, suruh hadir ke majelis-majelis ilmu, madrasah diniyah, ustadz-ustadz pengajian dan lain sebagainya, supaya minta tolong digambarkan yang bagus. Hasilnya bagus. Tapi model kedua, waliyadzubillah, itu orang tua yang cerdas yang pertama. Tapi ada model yang kedua, waliyadzubillah, sudah paham, tidak tahu kalau dia tidak bisa gambar, tetap maksa, oret. Akhirnya tuh kertas yang aslinya putih bersih itu isinya coret tidak bisa Kalau lukisan abstrak masih mahal, tapi ini bukan abstrak, ancor, moncak narai Madura. Sudah rusak, sudah coret-coret seperti itu, baru diserahkan ke pondok pesantren. Ustadz tolong benahi ya, kertasnya sudah ada. Tidak ada lowongan untuk gambaran, sudah coret-coret, suruh betulkan. Kalau misalnya anaknya itu ada kesadaran, maksudnya dari anaknya itu sendiri ada kemauan, insya Allah ustadznya bisa membantu untuk memperbaiki coretan yang sudah penuh tadi. Tapi kalau sudah anaknya sudah penuh coretan seperti itu, kemudian mondoknya dipaksa, nah itu yang repot, kesian ustadznya, kesenkiannya. Tapi insya Allah di pondok ini tidak ada, semuanya insya Allah anak solehin, solehat, dan insya Allah menjadi kebanggaan dari bangsa, negara, keluarga, dan agama, insya Allah biidznillah. Alhamdulillah, makanya sekali lagi alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita diberikan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita digolongkan dari orang-orang yang terpilih. Makanya dibilang fadilahnya nuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Tidak ada, santri itu cukup sampai umur 30, habis itu sudah prai santri, mantan santri. Tidak ada. Insya Allah sepintar-pintarnya seperti apa, tetap santri. Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, siapa yang kenal beliau? Orang sekali Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, muhaddits, imam Haramain, ngajar di Masjid Haram, punya santri banyak ribuan, bahkan jutaan seluruh dunia, wali gede dan lain sebagainya. Apa yang kata beliau? Maziltu thaliban, aku masih berstatus santri. Santri itu dari minal mahdi ilallah, utrubul ilma minal mahdi ilallah, dari mulai lahir sampai kita masuk ke liang lahat, dimasukkan ke tetap nyantri. Jadi tidak ada batas usia. Dan hukumnya nyantri itu wajib. Belajar ilmu agama hukumnya wajib, tidak pandang usia, tidak pandang bulu. Makanya sekali lagi, orang tua itu menjadi panutan seorang anak. Ketika misalnya orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, itu nanti anaknya susah untuk jadi anak yang berbakti. Misalnya kita contohkan, makanya kayak tadi, kalau tidak bisa kita suruh hadir, kita ajak mereka hadir majelis-majelis seperti ini, Masya Allah, diajak hadir majelis-majelis ilmu, majelis dzikir dan lain sebagainya, supaya mereka cinta akan majelis. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri males mau hadir majelis, tapi anaknya dipaksa, ya mau tidak mau beling anaknya. Orang tuanya jagongan, rokokan, gak gelem hadir majelis, nyuruh anaknya san hadir majelis, jok ngakan tedung bey kakek ngakan misalnya. Anaknya apa yang kesan di anaknya? Loh, bapak juga cuma makan tidur. Berarti bapak akhirnya itu secara tidak langsung ngajari anaknya untuk kurang ajar. Tapi kalau beda kalau kita balik, orang tuanya rajin hadir majelis ilmu dan lain sebagainya, tanpa disuruh biasanya anaknya mikut. Apalagi anak kecil ketika sudah kecil, dia lihat orang tuanya suka apa, mikut. Suka ibadah, ikut ibadah secara otomatis, karena itu suatu cerminannya anak. Kembali untuk mempersingkat waktu, ada suatu nikmat yang sangat-sangat besar yang alhamdulillah kita rasakan semuanya. Suatu nikmat yang bahkan Sayyidina Musa Al-Kalim, Nabi Musa, berharap mendapatkan nikmat tersebut tapi tidak terkabul, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di sini semuanya tidak ada yang pernah minta sama nikmat yang terakhir ini. Bukan yang terakhir, nikmat yang paling besar ini. Tanpa kita minta, kita sudah mendapatkannya secara otomatis. Apa itu? Nikmat digolongkannya kita sebagai umatnya baginda Nabi SAW. Suatu nikmat yang sangat besar. Kata Imam Busiri, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena sebab kita dijadikannya umatnya sebagai sebaik-baiknya Nabi, kita digolongkan sebagai paling baiknya umat. Bahkan
Kelak nanti di akhirat tidak ada satu umat pun sebelum kita dimasukkan ke dalam surga sebelum kita masuk ke dalam surga. Umatnya Rasulullah suruh masuk surga, semua selesai habis, baru umat-umat sebelum kita. Walaupun kita ini akhir zaman, tapi nanti lebih didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkat siapa? Berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sekarang yang menjadi tanda tanya besar, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Alhamdulillah, salah satunya dengan cara bagaimana kita membanggakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu, suka gemar untuk menghadiri majelis-majelis zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya, mengajak generasi muda untuk kenal dengan agama, lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Banyak pintu menuju Allah itu ulama mengatakan sebanyak bulu domba. Tapi kulluha masduda illa min babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu pintu yang paling tembus lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi, cinta sama dzurriatnya Nabi, cinta sama keluarganya Nabi dan lain sebagainya, itu suatu kunci yang sangat besar atau jalan tol, jalan pintas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit suara terakhir. Ada sedikit pendapat sebagian orang, tapi insya Allah sudah padam, bahwasanya tidak usah cinta habaib dan lain sebagainya. Kenapa? Merasa ketika kita mencintai habaib ada suatu diskriminasi atau perendahan untuk orang lain. Tidak. Ketika kita mencintai itu malah menjadi nilai plus. Ketika kita mencintai dzurriyyahnya Rasul, keluarganya Nabi, itu menjadi nilai ibadah tambahan untuk kita. Bahkan itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita mencintai keluarga Nabi, secara otomatis nanti masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Orang-orang bakalan digolongkan sama orang yang dicintai. Cinta sama dzurriyyat Nabi, cinta sama aulia, cinta sama orang-orang soleh, nanti sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan sama mereka kelak di akhirat. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum." Aku cinta sama orang-orang soleh, padahal aku bukan tergolong dari mereka. Itu tawaduknya Imam Syafi'i, imam kita semuanya. Aku cinta sama orang soleh. La'alli an analu minhum syafa'ah. Tujuannya apa? Supaya aku mendapatkan syafaat dari mereka. Tapi wal'idzubillah kalau dibalik, mengidolakan orang-orang non-muslim, pemain bola dan sebagainya, diidolakan dalam arti sudah harga mati. Ketika diejek tak terima, diejek, wah fulan pemain bola fulan dan sebagainya, wah itu mainnya apa, tidak iso. Maksudnya terlalu mengidolakan. Dan nanti kelak wal'idzubillah di akhirat digolongkan sama mereka. Kalau misalnya mereka matinya dalam keadaan non muslim, kita mikut, ada diidolakan, itu orang mikut, wal'idzubillah kecemplung, wal'idzubillah. Makanya sekali lagi kita berusaha untuk mencintai orang-orang wali, orang-orang soleh, keluarga Nabi dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan tujuan lainnya untuk supaya diri kita digolongkan dari mereka. Ada suatu cerita yang dikutip dari kitab Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menceritakan ada satu kiai atau satu ustadz yang bukan dari Sada, bukan dari Ahlul Bait, bukan Habib. Tapi beliau punya suatu keutamaan, keistimewaan. Dia bisa tahu Habib atau bukan dari aroma. Tidak usah dibilangi, oh ini Habib, ini bukan, tidak usah. Ada satu orang, walaupun pertama kali muncul, kelihatan, kecium, oh ini Habib, oh ini bukan. Saking dia muhibbinnya, saking dia cintanya sama dzurriyyatnya Nabi, sampai punya keutamaan seperti itu. Dia punya kebiasaan, ketika ada seorang Habib, dia berdiri, menghormati Habib tersebut. Itu kebiasaan dia, dan santri-santrinya tahu. Suatu hari ketika dia ngajar, ada satu orang yang datang, bukan dari kalangan habaib, datang. Kemudian dia berdiri sambil meneruskan pelajarannya. Dia berdiri. Santri-santrinya heran, loh, ini kan biasanya berdiri kalau Habib, padahal ini bukan Habib. Kok berdiri dia? Setelah selesai pengajian, ditanya sama seorang santrinya, ya Ustadz, ya Kiai, kok sampean berdiri sama dia padahal dia bukan Habib? Orang-orang semuanya tahu kalau dia bukan Habib. Apa jawabannya Ustadznya tadi, kiainya, syekhnya? Iya, aku tahu kalau dia bukan Habib. Aku tahu kalau dia bukan, tapi aku mencium dari dirinya aroma habaib. Setelah diselidiki, kok bisa? Ternyata orang yang datang tersebut cinta sama Ahlul Bait.
Apakah ada dalilnya? Ada. Apa itu? Salman minna ahlul bait. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat yang datang dari Persia jauh, bahkan bukan orang Arab, datang dari Persia jauh-jauh hijrah sampai Madinah, kemudian masuk Islam di tangannya Rasulullah SAW. Tapi berkat cintanya dia benar-benar sama ahlul bait, sama Rasulullah SAW, sampai Rasulullah bersabda, Salman minna ahlul bait, dia tergolong dari kita, termasuk dari ahlul bait, karena berkat cintanya Sayyidina Salman sama Rasulullah dan keluarganya. Jadi sekali lagi, ketika kita berusaha untuk menjadi terbaik, berusaha untuk mencintai dan lain sebagainya, itu suatu amalan yang plus, suatu amalan yang positif, bukan suatu peremehan dan lain sebagainya. Tapi bagus sebenarnya. Cuman untuk sedikit tambahan, kalau bisa ketika di suatu majelis, apalagi kayak tadi itu sebetulnya bukan tidak bagus, kurang bagus saja. Kayak tadi Ustaz Ja'far bin Abu Bakar, beliau tengah berbicara, ya karena kesalahan saya, sekali lagi kesalahan saya, terlambat datang. Saya datang semuanya berdiri di tengah-tengah, beliau sedang mengutarakan mau'idhah dan lain sebagainya. Seyogyanya tidak pantas semacam itu. Jadi tetap menghormati, tetap mendengarkan, biarkan langsung aja. Karena kenapa ketika kita menghormati seorang ustadz, seorang itu karena ilmunya. Tapi ketika dibahas suatu ilmu di suatu majelis, sudah kita dengarkan ilmu yang disampaikan. Kurang lebihnya yang beliau sampaikan sudah banyak. Jadi tinggal sisanya gimana kita mau mempraktekkan atau merealisasikan apa yang beliau sampaikan. Ambil suatu hikmah itu dari siapapun juga. Ketika kita mendengarkan suatu pelajaran, kita berusaha semaksimal mungkin kita amalkan. Siapapun yang menyampaikan, mau orang itu lebih bodoh, mau lebih muda, mau lebih rendah kastanya dan lain sebagainya, tidak peduli, tidak pandang bulu. Selama yang diucapkan itu suatu kebaikan, ambil. Demi diri kita mendapatkan suatu barokah, kemudian nyalur ke anak istri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, semuanya yang ada sekitar kita. Mudah-mudahan berkatnya majelis ini dan berkatnya Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan hidayah, taufik, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, nadrah bi'ainir rahmah ala hadiniya wa ala kulli nasallaha wa ala hadran nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وسر من نزلت الفاتحة أنت تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambat saya, akhir itu tambah malam tapi insyaallah nunggunya antum, duduknya antum tetap nambah pulsa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya mon cak nare Madura, I'm sorry. Alafu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasariawan. Saya tahu, Bin.